Kenapa sampai saat ini belum ada tahdzir yang sharih dari ulama kepada asatidzah jumhur? Ya ditunggu saja. Gitu. Tinggal masalahnya kita berdoalah semoga beliau-beliau dan kita semuanya diberi taufik untuk bersama-sama berpikir jernih, duduk, membahas dengan baik, terhormat. Yang sebenarnya ini semua sudah kami lakukan. Mengajak mereka asatidzah untuk duduk dengan baik. Ya. Tetapi sampai hari ini belum mendapatkan respon. Kemudian perlu kita dudukkan permasalahannya. Apa yang dimaksud dengan tahdzir? Kalau yang dimaksud dengan tahdzir, vonis semisal bahwa mereka munharif, mereka hizbi atau mereka haddadi, itu kita menunggu para ulama. Tetapi hikmah dan ibrah yang bisa kita ambil bahwa Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari sudah menegaskan bahwa surat-surat asatidzah yang berisi data-data tentang perselisihan yang dijadikan dasar perselisihan tersebut itu berdiri di atas hawa nafsu. Ini dulu. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari memberi isyarat pertama di dalam audio. Dalam audio, Syekh memberi isyarat agar itu bahasa yang sangat luar biasa, sebenarnya nasihat. Liman yaqil, bagi orang-orang yang bisa berpikir jernih, diiringi takwa. Syekh mengatakan apa? Wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la yakhda' li hududin nafs wala lil umur asy-syakhsiyah. Innama mizanu dzalika huwa al-manhajus salafi alladhi alaihi al-ijtima'. Luar biasa ini kalimat. Syekh memberi nasihat dengan penuh kelembutan. Akan faham orang-orang yang Allah beri taufik untuk faham dan siap untuk kembali dan rujuk. Kata Syekh, pembahasan tentang permasalahan ini dan memandangnya tidak kembali, tidak mengikuti kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Berarti ada isyarat dari ulama ini bahwa di situ ada hawa nafsu bermain. Ulama menilai setelah meneliti bahwa di situ ada hawa nafsu. Kemudian beliau lanjutkan, walal umur syakhsiyah. Tolak ukurnya kembalinya bukan kepada urusan-urusan pribadi. Syekh sudah melihat bahwa yang mewarnai perpecahan ini adalah, dan termasuk surat asatidzah adalah hawa nafsu dan urusan-urusan pribadi. Kalau urusan pribadi nggak ada ujungnya ya akhi, nggak ada ujungnya ya akhu, ya ukhayya, nggak ada ujungnya. Yang sekarang mulai diangkat akhlak. Afwan saja. Apakah boleh teman antum juga menilai antum dari sisi akhlaknya? Atau antum mengira bahwa teman-teman antum tidak punya catatan akhlak tentang antum? Barakallahu fikum. Ini penting untuk disadari. Ayo kita berbenah. Kita banyak kekurangan. Kita banyak kelemahan. Mari bersama-sama bergandengan tangan, saling menasihati dengan ilmiah, dengan terhormat, dengan penuh kasih sayang. Ayo. Tapi kalau yang pertama kali antum blow up, antum sebarluaskan
antum sampaikan kepada salafin hingga berpecah belah sebesar ini adalah masalah penerapan prokes COVID-19 di Ma'had Minhajul Athar dan juga tentang pengelolaan media sosial. Yang antum kirimkan itu kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka Syekh sudah menilai. Dan beliau menegaskan, tetapi seharusnya atau semestinya mizan, neraca dan tolok ukur timbangan menghadapi atau menilai permasalahan ini adalah al-manhajus salafi. Berarti data-data yang dikirim oleh asatidzah itu dalam menilai masalah tidak berdasarkan al-manhajus salafi. Yang persatuan didirikan di atas hal itu, di atas al-manhajus salafi. Rupanya ini tidak menggugah untuk sadar, ayo duduk, ayo kita berdiskusi kembali, kasihan salafiyin. Nggak menggugah. Sampai akhirnya singkat ya, nanti mungkin ada peristiwa-peristiwa lain yang mendahulunya, terjadilah Jalsah Madinah. Ya. Terserah ini nanti mau dinilai apa. Sehingga kita tidak tersibukkan, kita menunggu tahdzir dari ulama. Nanti itu. Sekarang kita hanya ingin mencoba bertakwa dan beramal dengan wasiat dan nasihat fatwa ulama. Dalam pertemuan Madinah, Syekh Al-Bukhari melihat langsung sosok-sosoknya. Kalau sebelumnya beliau hanya membaca kertas, melihat yang ada dalam kertas, yang sekian ratus halaman itu. Ya. Tidak melihat sosok-sosoknya. Lah di majelis Madinah, Syekh Al-Bukhari langsung melihat kedua belah pihak hadir di tempat itu. Mulai dari cara bicara dan materi pembicaraan yang disampaikan di majelis itu, beliau langsung menyimpulkan dan mengatakan, wallahi hadzal majlis akkadali ala ma qultu an awraqikum annaha mabniya ala hududin nafs. Demi Allah, majelis ini semakin meyakinkan aku terhadap apa yang sudah aku ucapkan tentang data-data surat kalian itu. Bahwa itu berdiri di atas hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Majelis itu. Berarti majelis itu sangat memprihatinkan. Nah. Untuk menunjukkan lebih memprihatinkannya majelis itu, ada suatu hal yang diucapkan oleh Syekh Al-Bukhari yang masih sampai hari ini saya menahan diri untuk menyampaikannya. Yang beliau sampaikan di luar majelis itu. Kemudian di antara yang beliau ucapkan di majelis tersebut adalah wa indi mulahadhat ala awraqikum ala ma katabtumuh idza akhrajtuha lakanat idanatan alaikum. Aku memiliki kritikan-kritikan terhadap surat yang kalian kirimkan itu. Kalau aku keluarkan kumpulan kritikan tersebut, akan menjadi hujah yang menjatuhkan kalian. Malu kita. Kita mestinya duduk termenung, bertadabbur. Ucapan seorang alim sampai sepedas itu. Fitnah kali ini benar-benar tidak di atas manhaj salafi. Perpecahan ini sama-sama sekali tidak didirikan di atas al-mizanus salafi, neraca salafi dalam bersikap. Fitnah kali ini adalah fitnah yang didirikan di atas hawa nafsu.
perpecahan yang mana itu bukan ciri ahli sunnah. Syekh Bukhari juga sudah memberi isyarat dalam audio itu. Apa itu? Antara lain, beliau mengatakan bahwa min alamati ahli sunnah al-ijtima' alal haq. Wa amma ahlul ahwa famin alamatihim adamul ijtima', at-tafarruq wa adamul ijtima'. Berpecah belah dan tidak mau bersatu. Itu ciri-ciri ahlul ahwa. Ini perhatikan nih. Bagaimana ucapan seorang alim yang telah meneliti. Nah, sehingga ini yang perlu didudukkan.